Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak ada 3 nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Pertama, nikmat kesehatan. Kedua, nikmat kesempatan. Yang ketiga adalah nikmat dipertemukannya di bulan suci Ramadan ini. Oleh sebab itu, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan ini mesti kita gunakan secara optimal untuk melaksanakan ibadah di bulan yang maghfirah ini. Selanjutnya, salawat beserta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan sebuah kajian berkaitan dengan puasa, yaitu puasa komunikasi. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala secara terang benderang memerintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa ini. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atasmu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kalau kita ingin melihat dari arti ayat tersebut, paling tidak ada 4 hal yang mesti kita ketahui dan pahami semua. Pertama yaitu ya ayyuhallazina amanu. Potongan ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa seruan untuk melaksanakan ibadah puasa ini spesifik pada suatu komunitas tertentu, yaitu orang-orang yang beriman. Jadi ibadah puasa ini ibadah khususon bagi orang yang beriman. Pertanyaannya adalah, mengapa kepada orang yang beriman? Lalu kemudian, apakah kita ini termasuk orang yang beriman sehingga wajib melaksanakan ibadah puasa tersebut? Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kenapa harus seorang beriman? Jawabannya adalah ibadah puasa ini ibadah yang harus dilaksanakan secara tulus dan ikhlas kepada Allah. Dia bukan ibadah yang berlaku secara administratif saja dalam definisi menahan makan dan minum untuk pengakuan kepada manusia. Tapi lebih dari itu, ibadah puasa ini pengakuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak makan dan minum, itu bukan berarti pengakuannya kepada manusia. Kalau hanya pengakuannya kepada manusia, bisa saja kita makan dan minum di tempat yang tersembunyi, yang tidak bisa dilihat oleh manusia lain. Tetapi puasa ini bukan begitu. Puasa ini menahan lapar dan haus, tidak makan dan minum, itu dimanapun berada, walaupun tidak dilihat oleh manusia lain. Tapi kita punya keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dimanapun itu berada. Maka keyakinan itu merupakan iman, kepercayaan, dan itulah mengapa kemudian kewajiban puasa itu kepada orang yang beriman, agar puasa ini dilaksanakan betul-betul ketulusan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apakah kita termasuk orang-orang yang beriman? Kita bisa melihat atau merasakan diri kita masing-masing.
Apakah ada rasa percaya, rasa keimanan? Atau beranikah kita makan dan minum di tempat tersembunyi yang tidak dilihat oleh manusia? Kalau dalam hati kita meskipun tak dapat dilihat oleh manusia, tapi kita punya keyakinan bahwasanya Allah Maha melihat dan kita tidak akan melakukan itu. Itu merupakan tanda-tanda kita sudah memiliki keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hal itu ada, maka kita termasuk orang-orang yang beriman dan wajib melaksanakan ibadah puasa. Hal yang kedua dari ayat tersebut adalah kutiba alaikumusiyam, kewajiban melaksanakan ibadah puasa. Apa itu puasa? Secara etimologi, puasa adalah menahan diri. Lalu pertanyaan, apa yang ditahan? Sebagian besar orang mengatakan, dan banyak orang menyatakan, ya, tidak makan dan tidak minum. Apakah puasa demikian? Mari kita pahami lebih jelas. Kalau puasa demikian, maka apa bedanya puasa pada bulan suci Ramadan yang dimaksud dalam Al-Quran tersebut dengan orang puasa misalnya diminta oleh sang dokter karena ingin operasi, berobat segala macam, itu juga puasa menahan makan dan minum? Tentu itu tidak demikian. Berbeda dengan puasa yang kita laksanakan. Karena puasa yang kita laksanakan bukan sekedar menahan makan dan minum, tapi menahan juga dari hal-hal yang membatalkan puasa. Semisalnya muntah dengan sengaja, mohon maaf, berhubungan suami istri, gila, kemudian murtad. Nah, ini juga bagian dari hal-hal yang membatalkan puasa. Tidak hanya itu, tapi ada hal-hal yang membatalkan atau mengurangi pahala puasa, agar puasa kita itu tidak hanya sekedar merasakan haus dan lapar, tapi ada hal-hal lain yang harus kita tahan, yaitu adalah komunikasi. Saya sebut sebagai istilah komunikasi di sini karena isinya atau materinya atau poinnya adalah hal-hal yang selalu kita ucapkan atau kita sampaikan. Apa itu? Misalnya berbohong. Berbohong ini mudah sekali kita temukan. Secara sederhana misalnya. Pada suatu ketika kita ditanya orang, posisi kita berada di mana? Kita mungkin karena tidak ingin dikatakan terlambat atau malu mengatakan atau hal-hal lain, kita mungkin mengatakan, ya kami masih dekat, sudah dekat, padahal posisi sebenarnya masih jauh. Nah, kita secara tidak sengaja sudah berbohong. Dan ini dapat mengurangi pahala puasa kita. Di bulan suci Ramadan ini terasa panjang waktu. Ruangnya terasa panjang, sehingga ruang itu banyak diisi, enak dijadikan sebagai waktu untuk berbicara, ngobrol, ngomong. Dan pada saat ini berpotensi untuk kita membicarakan orang lain, menggunjing, ghibah. Ini juga bisa mengurangi pahala puasa kita. Kemudian juga dalam pembicaraan yang banyak tadi, interaksi kita, berkomunikasi kita yang sering ataupun intensnya karena ruang waktu yang panjang tadi, kita juga sering melakukan atau terkadang menyatakan sesuatu yang mestinya tidak kita katakan, atau sumpah palsu, atau pernyataan yang kemudian pernyataan itu tidak benar alias hoax. Menggunakan media sosial kita menyampaikan informasi-informasi yang tidak benar, informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya, mengandung fitnah, mengandung adu domba, memprovokasi. Itu semua merupakan hal-hal yang dapat merusak pahala puasa kita. Dan aktivitas itu semua merupakan aktivitas yang terjadi di dalam komunikasi kita. Oleh sebab itu, dalam ibadah puasa ini, bukan sekedar menahan makan dan minum atau hal-hal yang membatalkan puasa, tapi juga kita harus menjaga komunikasi kita. Kita harus melakukan puasa komunikasi. Hal yang ketiga dalam Al-Baqarah 183 itu adalah kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum.
Artinya adalah puasa ini bukan sesuatu yang baru bagi umat Nabi Muhammad SAW. Sebelum Nabi Muhammad SAW, ibadah puasa ini sudah ada. Umat-umat terdahulu juga melaksanakan ibadah puasa. Karena itu ini bukan sesuatu yang baru untuk kita sendiri atau untuk umat Nabi Muhammad SAW, tapi juga bagi umat-umat sebelumnya. Yang keempat, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Ini jelas bahwasanya ibadah puasa ini tujuannya konkret, yaitu menjadi orang yang bertakwa. Karena itu, 1 bulan ini bisa dijadikan sebagai tempat latihan atau masa latihan kita untuk bagaimana kita beribadah, sholat tepat pada waktunya, membaca Al-Quran, memperbanyak sedekah, infak, zakat. Kemudian juga kita mampu menjaga lisan kita, mampu menahan diri dari emosional kita, dan mampu untuk tetap memiliki kesabaran dan kebijaksanaan dalam kehidupan kita. Hal-hal inilah yang kemudian yang kita lakukan 1 bulan ini, sehingga nantinya ini menjadi aktivitas yang akan kita lakukan sesudah puasa ini, sesudah bulan Ramadan ini, sehingga pada saat itulah kita bisa dinyatakan meraih ketakwaan itu. Tapi kalau kemudian perilaku kita yang sudah kita lakukan saat ini tidak kita lakukan secara sungguh-sungguh, maka bisa jadi kita tidak meraih kemenangan atau tidak mencapai ketakwaan tersebut. Dan kita raih adalah hanya haus dan lapar saja. Betapa banyak orang mendapatkan haus dan lapar saja di bulan suci Ramadan ini, tapi sedikit orang yang meraih ketakwaan itu. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang meraih ketakwaan itu dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Nasru minallah wa fatun qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.